في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha atau sering disebut sebagai Hari Raya Kurban adalah momen di mana umat Islam bersenang-senang dan saling berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Hari Raya Kurban ini sendiri memiliki cerita yang panjang terkait kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Mulai kisah lahirnya sang anak sampai perihal kambing pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Tentang si kambing pengganti, mungkin menurut kita tak ada yang begitu spesial darinya. Ia tak lebih hanya seekor kambing yang ditugaskan untuk menggantikan Nabi Ismail. Tapi, tahukah kamu ternyata ada banyak keistimewaan dari sang hewan kurban? Misalnya, fakta jika kambing itu merupakan hewan yang sama yang dikorbankan oleh anak dari Nabi Adam, yaitu Habil. Tak hanya itu, masih ada banyak fakta menarik lain mengenai sang kambing spesial tersebut. Hewan yang sama seperti yang dikorbankan oleh Habil. Kita semua pasti mengetahui cerita dua anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Meski keduanya merupakan putra dari Nabi, mereka punya kepribadian yang berlawanan. Habil adalah pria yang baik-baik, sedangkan Qabil punya sifat yang sangat buruk. Ketika keduanya memperebutkan saudara perempuan yang akan mereka nikahi yang bernama Labuda, karena pertikaian tak kunjung usai, Nabi Adam menyuruh keduanya berkurban. Habil sebagai orang yang baik mempersembahkan kambing yang gemuk dan layak, sedangkan Qabil hanya menyiapkan bahan pangan gandum dengan kualitas yang kurang bagus. Dari pengorbanan ini, Allah menerima hewan yang dipersembahkan oleh Habil untuk kemudian dibawa ke surga oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan cara disambar api. Menurut riwayat, hewan persembahan Habil tersebut adalah binatang yang juga digantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih. Hewan kurban yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hewan kurban yang menggantikan Nabi Ismail adalah hewan kurban Habil yang berasal dari surga. Ia sendiri dibawa oleh malaikat Jibril sesuai dengan tugasnya sebagai penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Penjelasan mengenai Nabi Ismail yang digantikan dengan hewan kurban ini dijelaskan oleh Al-Quran, Surat Asy-Syaffat ayat 107. Tak banyak hewan yang memiliki derajat seperti ini, sehingga bisa kita katakan jika kambing Nabi Ismail merupakan binatang yang sungguh spesial. Ia pun tak hanya sebagai hewan surga, tapi juga saksi atas kejadian paling diingat sepanjang sejarah, yang mana dari kejadian ini muncullah syariat untuk menyembelih hewan kurban, bahkan dilakukan sampai hari ini. Bentuk fisik sang kambing spesial. Dalam berbagai ceramah terkait dengan peristiwa kurban, jarang ulama yang menyebut detail tentang fisik sang kambing. Hal ini pun pastinya senada dengan bayangan kita yang menganggap si kambing itu ya hanya hewan seperti pada umumnya. Tapi faktanya ternyata tidak demikian. Sang kambing yang diceritakan berfisik besar seperti yang dikisahkan pada surat Asy-Syaffat ayat 7 tadi. Dalam ayat tersebut hanya dijelaskan dengan sembelian yang besar. Kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai hewan yang besar. Ada yang menyebutkan sebagai kambing kibasi.
Meskipun disebut sebagai kambing besar, tapi tentu tidak diketahui secara pasti seberapa ukurannya. Tapi jika kita berkaca pada fisik umat Nabi Ibrahim yang dikatakan besar dan tinggi, maka kambing yang dimaksud pasti ukurannya juga luar biasa. Salah satu hewan yang akan masuk ke dalam surga. Seperti yang sudah sempat disinggung, hewan ini adalah salah satu yang berasal dari surga. Ia ditempatkan di posisi seperti ini lantaran jasanya sebagai saksi-saksi kebijakan dan kesolihan. Mulai dari masanya Nabi Adam sampai berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya kemudian adalah, kemanakah perginya sang kambing setelah ia menggantikan Nabi Ismail alaihissalam? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah ke surga. Menurut sebuah riwayat, kambing Nabi Ismail ini adalah salah satu hewan yang nantinya akan ditempatkan di surga. Akan tinggal di tempat terbaik. Kira-kira apakah yang akan didapatkan oleh sang kambing? Tentu hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, ia akan mendapatkan segala kenikmatan sama seperti manusia sholih lainnya. Tak hanya sang kambing, beberapa hewan dalam cerita Nabi juga dikatakan akan masuk surga. Misalnya seperti anjingnya Ashabul Kahfi, unta Nabi Soleh, dan masih banyak lagi. Makna kambing secara tersirat dalam tafsir. Jika kita menilik lebih dalam ke Al-Quran, maka kambing kurban tersebut disebut sebagai Zibhin Abzim, yang artinya sembelian yang besar. Banyak ahli tafsir memaknai ini sebagai binatang yang kuat fisiknya serta gemuk. Ada pula yang menyimpulkan kepada makna secara tersirat, karena memang Al-Quran dipenuhi oleh simbol dan butuh penafsiran lebih. Makna sembelian yang besar di sini adalah sifat kebinatangan dalam diri manusia. Sehingga dengan mengorbankan hewan, kita akan menyembelih segala sifat hewani jahat dalam diri kita, seperti suka menerkam hewan lain, atau fitnah, ghibah, dan membunuh orang, dan lain-lain. Lalu suka kawin atau bergonta-ganti pasangan yang tidak jelas, dan masih banyak lagi. Begitulah fakta mengenai kambing sembelian yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menggantikan posisi putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Semoga di hari raya kurban berikutnya kita bisa memberikan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yakni berkurban, sekaligus membunuh semua sifat hewani yang ada pada diri kita. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hewan yang erat hubungannya dengan Nabi dan Rasul, bahkan mereka membantu Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus, lalu kambing yang menggantikan Nabi Ismail saat akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, lalu jaring laba-laba yang melindungi Nabi saat beliau berlindung di Gua Sur bersama Abu Bakar dari kejaran orang-orang kafir Mekah. Lalu juga ada semut dan kisah Nabi Sulaiman, dan yang terakhir adalah ular dan tongkat Nabi Musa yang menelan ular-ular kecil dari sihir Raja Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.